عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Hadis ke-6 dengan judul amal yang bisa menghapus dosa. Dari Abu Nasr Al-Wasiti, ia berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Ataridi memberitakan, yuhaddisu, menghadiskan, meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkisah nih, bahwa ada seorang Arab, Al-Arabi, Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, Arab tadi berkata kepada Nabi, ujarnya, wahai Rasul, sabdamu telah sampai padaku, hadismu sampai kepadaku, bahwa ujar pian mengatakan antara Jumat dengan Jumat dan antara salat dengan salat itu merupakan, kira-kira kalimat selama itu pinanya kayak labihan bang, itu merupakan tebusan atau penghapus, tebusan atau kafarat bagi dosa-dosa siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Wahai Rasulullah, ulun mendengar sabda pian sampai kepada ulun, pian mengatakan antara Jumat dengan Jumat keberikutnya itu menghapus dosa, antara salat wajib dengan salat wajib yang keberikutnya itu menghapus dosa orang yang menggawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, inggih ya Nabi, jujur, memang aku bersabda seperti itu. Jadi bila kita sembahyang Jumat tadi, nah kemudian seminggu lagi Jumat pulang, sembahyang Jumat kita, nah dosa semingguan tuh nah, dosa-dosa kecil bang diampuni Tuhan selama kita kada menggawi dosa besar antara dua Jumat tuh. Nah di situ dosa kita diampuni Tuhan. Liman ijtanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Asal dosa-dosa besar dijauh kada digawinya aja, dosa-dosa kecil antara dua Jumat itu diampuni Tuhan. Kita juga antara sholat zuhur dengan sholat asar, dosanya diampuni Tuhan.
dosa-dosa kecil bang. Selama antara zuhur dan asar itu dia kadang menggawi dosa besar. Misalnya inya menggawi sembahyang johor tadi. Betul sembahyang asar pulang ya, nah antara dua sholat tuh itu mengkifaratkan, menghapus dosa orang nang sembahyang itu selama inya kadang menggawi dosa besar. Nah itu. Jadi bila orang tahu gawiannya sembahyang kada maksiat, wah, habis dosanya diampuni Tuhan. Amun dosanya kada dalam bang ya, nah kadang diampuni, derajatnya diangkat Tuhan, punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jujurnya Nabi, aku ada bersabda seperti itu. Nah, kemudian beliau Nabi menambahkan lagi kepada Arab Baduy itu deh. Ada lagi tambahannya aja Nabi. Jan Nabi, mandi pada hari Jumat adalah kafarat atau penebus atau penghapus dosa. Nah, kita tuh hari Jumat mandi, hendak sembahyang ke masjid hari Jumat mandi sunat mandinya. Tapi fadilatnya dosa kita diampuni Tuhan. Nah, asal berniat lah. Apa niatnya? Saja aku mandi hari Jumat. Sunat Allah Ta'ala. Nah, pokok boy lagi. Amun kada berniat gitu kayak mandi biasa. Niat itu nama Allah. Beda antara adat dan ibadah. Ya, kan adat kita nih setiap hari mandi ya Allah untuk membersihkan awak. Jumat mestinya mandi juga. Amun kada berniat kada jadi ibadah. Tapi kalau diniatakan saya mandi hari Jumat sunatkan Allah Ta'ala, maka jadi ibadah, dosa kita diampuni Tuhan juga. Nah itu, jangan kena mandi hari Jumat, kawa ada aja banyunya, kada garing misalnya Allah. Nah, kawan, inya disunahkan mandi Jumat itu paparak hendak tolak ke masjid. Bila pian ke masjid itu kebiasaan setengah 11, ya jam 10 mandinya. Jangan terlalu sungsung kena gerah kena awak kadida lagi sigarnya tuh. Jadi sunatnya tuh pas hendak tolak ke masjid hanya mandi pada nang besokannya tuh. Nah, mandi wajib aja besokan tak? Mun bisi bini. Nah, ya Allah mandi wajib. Ini mandi sunat. Dan berjalan menuju salat Jumat adalah kafarat. Kafarat itu penghapus dosa juga. Sebenarnya berjalan kendaraan jauhkan kendaraan sama aja juga. Berarti bahari bawa unta, bawa kuda, amun paparak di sini aja berjalan aja misalnya. Nah, itu menghapus dosa juga. Sebenarnya di dalam kitab yang bahasa Arabnya tuh ada lagi sambungannya pian. Di sini ingin situ jauh sabda Nabi. Padahal ada lagi. Nah, kalimatnya tuh kayak ini. Wa kullu qadamin minha bi'amali 20 sanah aja. Jadi Nabi, setiap langkah yang inya melangkah untuk menuju salat Jumat itu, sekali melangkah ini kan batis nih. Nah, nih sekali melangkah. Nih 2 kali melangkah, 3 kali melangkah kayak itu. Jadi sekali melangkah itu inya menuju salat Jumat itu pahalanya nang kayak ba'amal 10 tahun. 20 tahun, 20 sana, 20 tahun. Kita ke belakang masjid amunnya berjalan kaki tuh gonon lagi pahalanya. Kalau kita supaya banyak
lewat pun gatoh mau liling misalnya, ada kayak itu banglah sewajar-wajarnya aja supaya banyak langkahnya aja. Nah, ini Tuhan memandahkan, Rasulullah memandahkan kepada kita gonal benar sembahyang Jumat itu pahalanya melangkah sekali langkah aja nah. Itu kayak beramal ibadah 20 tahun. 2 kali melangkah 40 tahun. Nah, berapa kali langkahnya tuh? Makanya ada di zaman Nabi itu sahabat-sahabatnya yang jauh daripada masjid. Jauh daripada masjid. Uyuh berjalan. Lalu mengadukan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami ini hendak benar berpindah rumah. Kemana aja Nabi? Ke samping masjid supaya parak lawan masjid. Nyaman ke masjid tuh parak. Lalu dibadahkan Nabi setiap melangkah ikam ke masjid itu pahalanya besar. Kata bapak bahasa kitanya ikam jauh, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Dikisahkan Nabi. Lalu kada jadi beparak rumah masjid biar aja jauh, tapi rutin ke masjid. Tapi lamun kayak kita nih jauh misalnya koler ke masjid, tapi mau beparak ke rumah rajin ke masjid, baik beparak baik bertajak rumah beparak masjid nu kamang tanahnya ya Allah. Amunnya koler jauh nih koler mun parak rajinan baik beparak, tapi lamun rajinan juga mulai jauh dituntinya aja masjid. Nah itu luar biasa. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi kada jadi berpindah beparak lawan masjid biar aja jauh. Ini melangkahnya tuh banyak, maka banyak juga pahalanya. Ada lagi sambungannya Bian di dalam kitab nang bahasa Arab itu kayak ini. Fa iza faraga minal jumu'ati, apabila seseorang itu tuntung sembahyang Jumat bulik ke rumah. Pian tahulah bulik ke rumah itu mah langkah ya Allah, itu pahala pula. Jadi kada nang tolak ke masjidnya aja dah, buliknya ke rumah itu nah, itu berapa kali melangkah sama diberi pahala juga. Bahkan ujiza bi amali mi'atai sanah, diberi pahala akan dia bila inya bulik nih ke rumah. Tapi kan bulik ke rumah tuh kena hendak ke masjid pulang ya, kena berjumat ke masjid pulang. Nah niatnya nih ini buliknya tuh dihargai Tuhan juga diberi pahala dengan seperti beramal 200 tahun, melebihi daripada umur kita. Siapa ada kayak kita nang umur 200 tahun, datu kalampayan aja kada sampai 200 tahun sini, 100 lebih Bang. Betuntung sembahyang Jumat diberi pahala seperti beramal 200 tahun. Namun orang tahu kayak ini nah, sayangnya kada berjumat kalau kada uzur. Sayangnya kada sembahyang Jumat. Nah, sembahyang Jumat ini wajib Bang ya Allah. Nah, gonal pahalanya sembahyang Jumat nih. Sembahyang Jumat nih pian paling gonal pahalanya di antar sembahyang-sembahyang yang lain berataan. Kan sembahyang 5 waktu kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, nang antar 5 waktu nah paling gonal itu sembahyang subuh pahalanya. Karena sembahyang subuh ini tangalih sedikit, kenapa? Ngantuk orang. Nah, nang 5 waktu ini pulang kalah kalau dibandingkan sembahyang Jumat pulang. Nah, sembahyang Jumat ini paling gonal pahalanya di antara sembahyang nang 5 waktu tuh. Nah, jadi itu ada sambungan hadisnya kayak itu Bang kalau di dalam kitab usuliyah nang bahasa Arab nih tuh. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa di zaman jahiliyah ia Abu Bakar adalah seorang pedagang. Abu Bakar Siddiq termasuk pedagang sukses, termasuk orang sugih, ahli berdagang. Masuk Islam Abu Bakar ini karena mimpi ketika tinggal di Syam. Jadi orang-orang Mekah bahari itu bila berdagang tuh ke negeri Syam.
Syam tuh Suriah. Situ berdagang situ kena sebulan 2 bulan kemudian balik pulang ke Makkah. Jadi waktu begana di Syam itu tamimpi Sidin Abu Bakar nih masuk Islam. Bukan masuk Islam karena mimpi gitu nah. Masuk Islam sini karena tamimpi waktu tinggal di Syam. Dalam mimpi ia Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada di pangkuannya. Matahari dan bulan ada di pangkuan Abu Bakar. Ia mengambil bulan dan matahari itu dan mendekapnya, dipagutikah, dipelukkah, mendekap tuh. Lalu memakaikan selendang kepada matahari dan bulan itu. Apakah tafsir daripada mimpi tersebut? Penasaran juga Sidin Abu Bakar nih. Ini belum lagi Sidin masuk Islam, mungkin Nabi waktu itu belum lagi umur 40 tahun, belum lagi diangkat jadi Nabi. Nah, ketika bangun daripada tidur, ia menemui ada situ seorang pendeta Nasrani untuk menanyakan mimpi itu. Ada seorang ulama ahli kitab Injil. Ini Injilnya asli lah, yang belum dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Ini ulama atau pendeta bahasa itu kan bahasa itu ulama Nasrani nang memang murni mentauhidkan Allah. Kada menuhankan Nabi Isa kada. Nah, untuk menanyakan mimpi itu petakon lawan pendeta itu. Tibalah Abu Bakar di tempat pendeta. Ia menceritakan mimpinya dan minta supaya ditafsirkan. Lalu pendeta itu berkata, petakon, dari mana engkau? Ikam dari mana? Abu Bakar menjawab, ulun dari Makkah. Ulun bukan penduduk Syam di sini kada, dari Makkah. Ulun dagang. Pendeta bertanya lagi, dari suku mana ikam? Abu Bakar menjawab, dari suku Taim At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi, suku Taim. Nah, pendeta bertanya, apa urusanmu ke sini? Abu Bakar menjawab, ulun berdagang ke sini. Pendeta berkata lagi, akan datang di zamanmu karena seorang lelaki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin, dan ia adalah Nabi akhir zaman. Karena pendeta ini alim dalam kitab Taurat, kitab Injil, di situ tertulis tanda-tanda akan datang atau munculnya Nabi akhir zaman daripada golongan Arab. Bahkan mereka itu orang-orang ahli kitab ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal akan Nabi itu sebagaimana mengenal akan anak-anak mereka. Kayak kita kan kenal lawan anak kita nih. Oh, ini tahi lalatnya di sini, matanya kayak ini. Anak kita nih. Nah, para pendeta-pendeta ahli kitab itu ia kenal akan Nabi Muhammad itu. Kenal benar tanda-tandanya lahir, tahu waktunya, detiknya, harinya, mereka tahu. Lalu ini termasuk pendeta yang jujur, kada menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kena ajar sesuai ilmu pengetahuanku yang aku melihat di dalam kitab. Itu akan datang di zamanmu wahai Abu Bakar seorang laki-laki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin, dan ia adalah Nabi akhir zaman. Seandainya bukan lantaran dia, ujar pendeta nih, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta nih.
Jadi menciptakan alam semesta Allah itu karena Nabi Muhammad, karena berkat Nabi Muhammad. Nah, artinya nih makhluk yang paling agung nih, luar biasa nih. Allah tidak menciptakan Adam dan tidak menciptakan para nabi dan rasul, sedang ia pemimpin para rasul dan penutup nabi-nabi. Jadi Nabi Muhammad ini walaupun lahirnya pendudian, tapi sini nih pemimpin para rasul sekaligus juga penutup para nabi dan rasul. Nah, engkau akan masuk agamanya wahai Abu Bakar, ujar nang pendeta tadi, dan menjadi pembantu dan khalifah sesudahnya. Inilah tafsir daripada mimpimu wahai Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar itu sudah tahu melewat mimpi itu bahwasanya Nabi Muhammad dia akan jadi nabi dan Abu Bakar akan menjadi khalifahnya, sudah tahu. Nah, pendeta itu berkata, ku dapatkan sifatnya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur. Aku tahu ya sudah itu Nabi akhir zaman itu sudah jelas dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Aku telah masuk Islam dan menyembunyikan Islamku karena takut akan orang-orang Nasrani kalau orang-orang Nasrani lain membunuhku. Aku ibaratnya belum lagi diangkat jadi nabi, jadi rasul, aku percaya dah, aku beriman sudah. Karena dalam kitab Taurat Injil itu benar adanya. Ujar nang pendeta ini toh. Aku percaya. Amunnya pendeta-pendeta nang lain itu behiri dengki lawan Nabi Muhammad, ya di otak-atiknya kitab Taurat Injil kita dihapusnya sifat-sifat Nabi Muhammad tuh kada disampaikannya kepada umat. Tatkala Abu Bakar mendengar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pendeta itu, mungkinlah bahasa kalau lagi bawa pandiran diceritakan oleh pendeta itu tentang sifat Nabi Muhammad gini, sifat Nabi akhir zaman gini. Lunaklah hatinya tuh ya, tersentuhlah hatinya, simpatilah hatinya, rindulah hatinya, cintalah hatinya kepada Nabi Muhammad, dan timbul keinginan untuk mengunjungi beliau. Kan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini sudah berkawan mulai kecil, ibaratnya sudah kawan mulai bahari sudah beratnya. Cuman dengan itu artinya kawan ini pecangan jadi nabi akhir zaman. Lo biasanya seorang jadi pembantunya, khalifahnya nah. Lalu kada tahan lagi hati ini hendak balik ke Makkah. Hendak bertemu lawan Nabi Muhammad. Abu Bakar datang ke Mekah. Kalau di sini balik ke Makkah, balakas-lakas karena dandaman ke jolang tuh hati untuk mencari Nabi Muhammad. Lalu ia bertemu beliau dan langsung mencintai serta berat untuk berpisah dengannya. Lalu cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah keadaan itu berlangsung lama, sudah ya kalau lalu Nabi ini misalnya diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar nih, hai Abu Bakar, setiap hari kau datang dan duduk bersamaku, namun kenapa kau tidak masuk Islam juga? Nah, Abu Bakar berkata, andai kata engkau seorang nabi, padahal Abu Bakar ini tahu ya sudah, cuma dikaya ya kata. Andai kata engkau seorang nabi, haruslah engkau mempunyai mukjizat. Mau nabi itu kan ada mukjizatnya. Mukjizat pian apa? Ajar. Maka bersabdalah Nabi SAW, ujar Nabi, tidak cukupkah
mukjizat yang engkau lihat di Syam kemarin waktu ikam berdagang ke negeri Syam dan telah dijelaskan oleh rahib pendeta, ikam tamimpi memeluk bulan matahari, padahal Nabi ini siapa memberitahu? Allah Ta'ala memberitahu. Padahal Abu Bakar pada berkisah. Nah, yang memberitahumu tentang keislamannya, ingatkah ikam? Waktu ikam bertemu dengan pendeta itu inya memadahkan inya tuh berislam, percaya aku nih Nabi akhir zaman. Tatkala Abu Bakar mendengar perkataan itu, ia pun mengucapkan lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah rasul atau utusan Allah. Abu Bakar masuk Islam dan menjalaninya dengan baik. Jadi seorang muslim yang baik. Dicerit sudah kisahnya. Ini kisah yang berikutnya pulang. Diceritakan apa jar hubungannya lawan kisah nang hadis tadi? Gimana kaitannya ya? Ini kayak hadis tadi kan membicarakan tentang amalan yang bisa menghapus dosa, yaitu antara Jumat dan Jumat, antara seminggu sembahyang. Kan tidak paling kaitannya cuman periwayatnya itu siapa? Abu Bakar. Yalah, periwayat hadis Abu Bakar. Lalu pengarang kitab ini mengisahkan manaqib Abu Bakar. Nah, gitu mungkinlah periwayat hadis itu Abu Bakar lalu dikisahkan tentang kisah Abu Bakar masuk Islam. Kemudian diceritakan bahwa ada dua orang Majusi. Orang Majusi ini orang menyembah api. Bersaudara di zaman Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini mungkin seorang ulama lah. Jadi ada dua orang kafir beragama Majusi, berdua bading di zaman Malik bin Dinar. Kedua orang itu menyembah api. Seorang berumur 73 tahun dan yang lain masih yang seikongnya berumur 35 tahun. Berdua bading nih. Saudara yang muda berkata kepada yang tua, bepandir lawan nang kakak nih, kak aja, marilah kita coba ini api yang kita sembah nih, kita coba bang. Apakah dia menghormati itu maksudnya bila kita japai api nih, tangan kita nih kada terbakar, berarti menghormati kita. Nah, atau membakar kita, atau kita hendak tangan di api nih, soalnya dibakarkah tangan kita? Kita coba bang. Sebagaimana ia membakar orang yang tidak menyembahnya. Kan biasanya kan orang bilang bila karena api itu loh, angit tangan. Nah, apabila api menghormati, apabila kita andak tangan kita di api, sekalinya tangan kita ini kan terbakar, berarti menghormati kita nih. Nah, maka kita akan tetap menyembahnya. Kita sembah pada lawasan sampai mati. Nah, berarti ini Tuhan kita nih, berbuat baik kepada kita. Nah, jika tidak, maksudnya jika tidak menghormati kita, api ini misalnya seandainya luyuh tangan kita nih, maka sebaliknya jangan lagi kita menyembah api ini sudah puluhan tahun sudah kita menyembah api nih. Coba bang kita tes. Nah, saudaranya menjawab, baiklah, ayo kita coba aja. Mereka pun menyalakan api. Kemudian saudara yang lebih muda berkata kepada yang lebih tua, apakah engkau yang meletakkan tanganmu dulu atau aku? Piankah pedulu ulun enggak? Saudaranya menjawab, engkau sajalah yang mulai berdulu. Ikam aja dulu jangan. Tangan ikam anak pang di api ya Pak. Nah, maka saudara yang lebih muda meletakkan tangannya di api dan terbakarlah jarinya. Nah,
akhirnya apa? Terbakar juga. Tapi nang membakar lain api kalau lah Allah Ta'ala lah hakikatnya. Apinya kan ada daya dan upaya juga nya makhluk lemah juga. Jadi sesuatu terbakar itu hakikatnya Allah Ta'ala yang membakar. Bukan api. Api itu sebab kan memberi bekas. Contohnya Nabi Ibrahim kan kata terbakar sih dan bilang api. Ketika orang mencapai api lalu apinya itu menyebabkan terbakar, masih itu berlakulah hukum Tuhan. Itu artinya Tuhan yang mentakdirkan, Tuhan yang memperbuat terbakar itu. Ia menjerit dan menarik tangannya dari api. Aduh, ya panasnya ya mas kita. Ia berkata kepada api nih, aku menyembahmu selama 35 tahun, seumur hidup ibaratnya. Namun engkau menggangguku. Purunnya pang pian wahai api ya. Ulun lawas sudah mulai lagi halus menyembah pian. Sakanya ulun mencapai pian, loyoh tangan ulun. Purunnya pang pian ya. Kemudian ia berkata, wahai saudara, marilah kita menyembah satu Tuhan yang andai kata kita berdosa dan meninggalkan perintahnya 500 tahun misalnya kita meninggalkan perintahnya, niscaya dia tetap akan memaafkan kita dengan ketaatan sesaat dan istighfar sekali. Siapa ya? Allah Ta'ala maksudnya. Ya kita menyembah Allah Ta'ala aja yang Allah Maha Esa. Nang seandainya kita berkali-kali berbuat salah, tetapai kita kalau 3 kali sehari makan, tetapai kita anak kita, bini kita sehat, rumah kita kada meledak, awak kita kada garing, bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat walaupun kita meninggalkan perintahnya selama puluhan tahun, tapi lalu tak kita bertaubat, Tuhan mengampuni. Gitu aja nih kita sembah bahasa gitu ya. Dia tetap akan memaafkan kita dengan ketaatan sesaat dan istighfar sekali. Saudaranya yang lebih tua menjawab, marilah pergi menemui orang yang bisa menunjukkan jalan lurus dan mengajari kita tentang agama Islam. Kita datang ke tuan guru aja nah. Kita minta pendapat tuan guru aja nah. Ibaratnya tah. Keduanya sepakat untuk menemui Malik bin Dinar aja. Mungkin waktu itu ini ulama Malik bin Dinar untuk mendapatkan penerangan mengenai Islam. Jadi bila ada orang kafir datang ke kita nih, inya hendak minta informasi tentang Islam, kita haram menolak, kita wajib melayani inya. Namun kita kada kau menjelaskan, kita bawa ke tuan guru. Kalau bininya masuk Islam gitu nah, jangan kada peduli, gitu. Kemudian keduanya pergi dan bertemu dengan Malik bin Dinar di pinggir kota Basrah di Baghdad ketika sedang menasihati orang banyak yang berkumpul di sekelilingnya. Mungkin Malik bin Dinar ini diisi majelis kalau situ waktu ini banyak situ sini menasihati orang. Tatkala keduanya bertemu, Malik bin Dinar berkatalah saudara yang lebih tua kepada yang lebih muda. Soalnya nang kakak ini papandir on ading. Saya rasa aku tidak perlu masuk Islam jar. Ya awak kinanya ada masuk Islam nah jar. Karena sebagian besar umurku telah kulewatkan untuk menyembah api. Seandainya aku masuk Islam dan kembali kepada agama Islam dan agama Muhammad,
niscaya keluarga dan tetanggaku akan menjelekkanku. Nah, ini takutan dicela tetangga, takutan dicemooh keluarga. Itu panglah biasanya orang yang masuk Islam itu tantangannya itu dari keluarga dulu. Keluarga pasti menentang, pasti mengusir, pasti kadang lagi memberi duit, kadang mengakui keluarga, pokoknya dicoret dari kartu keluarga, dicoret daripada hak waris. Nyata emang jual lah pilih Islam orang kafir itu kan ada saling mewaris ya Allah. Nah, takutan dijelekkan oleh kawan atau tetangga atau keluarga. Nah, api lebih kusukai ya daripada mereka menjelekkanku. Aku lebih baik nyembah api daripada aku dikucilkan oleh keluarga kena pun aku masuk Islam. Nah, itu diantaranya, diantara alasan mereka masuk Islam, takutan kehilangan pangkat, takutan kehilangan kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Nah, dunia nih, takutan kehilangan dunia. Saudara yang lebih muda berkata, jangan lakukan itu, jangan kai ya, jangan maksudnya jangan menyembah api lagi. Kecaman mereka bisa hilang, sedangkan api, maksudnya api neraka itu kekal, tidak bisa hilang dalam neraka. Amun orang mencela ya, kan orang itu bisa mati juga, api-apinya mencela. Tapi lamun kita kada masuk Islam, nah kita dibakar dalam api neraka belalawasan. Ujar nang ading nih. Saudaranya itu tidak mau tahu. Nya kada boleh emang dipaksa lah. Orang tuh kada boleh dipaksa masuk Islam tuh boleh. Itu atas kemauannya sendiri. Kita sekedar menyampaikan aja agama yang benar, agama Islam. Kada boleh kita memaksa. Nah, mun nya kada kon tuh kada usah Saudara yang lebih muda berkata, sudah selesai. Saudaranya itu tidak mau tahu nang Tuhan kakaknya nih. Nah, maka berkatalah saudara yang lebih muda, pergilah kau dengan urusanmu. Ya mun pian kada hakun teh ya pian tulak ke mana kah kita? Kau celaka, anak orang celaka. Nah, amun pian kada hakun masuk Islam, pian bacangan celaka gina di akhirat. Dan anak orang celaka, siapa? Abah kita sudah celaka, mati halan kafir. Jangan sampai kita celaka juga, amun pian kada masuk Islam, pian celaka, anak celaka. Mun kada hakun. Nah, hai orang yang batil di dunia dan di akhirat. Batil itu orang yang salah orang nang kada buntung kada buntung di dunia, kada buntung di akhirat. Kemudian pergilah saudara yang lebih tua, manakah kakaknya tadi? Tulak. Nah, dan tidak masuk Islam, padahal masuk Islam. Nah, ketika disayangi Tuhan maka diberi hidayah lah. Nah, saudara yang lebih muda datang bersama anak-anak dan istrinya. Nah, anak masuk Islam sekeluargaan, anak bininya. Mereka masuk di antara manusia di majlis nang Malik bin Dinar tadi, dan duduk hingga Malik selesai berbicara, maksudnya selesai mengajar mungkinlah di majlis ini, dan memberikan nasihat, tuntungan sudah orang majlis. Kemudian pemuda itu bangkit, masih berdiri, dan mendatangi Malik bin Dinar dan menceritakan kisahnya. Ulun ini non muslim, maksudnya menyembah api asalnya, tapi ulun hendak masuk Islam. Anak bini ulun mohon supaya diterangkan tentang Islam, pelajari ulun tentang Islam. Malik pun menerangkan kepada mereka tentang Islam secara keseluruhan. Orang-orang pada menangis karena gembira, dan pemuda itu ingin pulang. Sudah masuk Islam kira-kira leh. Nah, mungkin masuk Islam, lalu orang-orang terharu menangis karena gembira, dan pemuda itu ingin pulang aja sudah, hendak pulang sekeluargaan nih. Berkatalah Malik kepadanya, duduklah hingga kukumpulkan sedikit uang dari teman-temanku untukmu.
nya orang yang masuk Islam itu mualaf tuh sunat diberi hadiah, beri hadiah supaya menyenangkan hatinya. Bila orang masuk Islam berkumpulan kita misalnya barang 10.000 orang nggak memberinya. Bahkan orang mualaf tuh dia berhak menerima zakat. Pemuda itu menjawab, aku tidak ingin menjual agama dengan dunia. Jadi kalau saya diberi ya ulun ya. Enggak ada mengharapkan masuk Islam, enggak ada mengharapkan diberi orang ada. Nya berhak menolak kesalahannya ya lah. Cuman kita memberinya disuruh memberi tamun nya kada maafkan kada saya. Nah, nya dijawabin lah orang ni pura-pura masuk Islam tapi hendak diberi duit. Enggak ada kayak itu. Jalan dari kampung mana kah sehingga diselan kisah masuk Islam nih. Selamakan ulun kita ini kan terharu ya. Jadi kita Islamakan kita beri hadiah. Sudah kemana pian tak merantau bang ya. Saya singgah di kampung orang, kisah hendak masuk Islam pulang. Jadi diselamakan orang kan tahu kan. Diberi hadiah pulang, dapat hadiahnya dijawab cari duit dengan cara seperti itu. Itu kafir gitulah. Apa Islam apa non muslim kafir. Nah, ada orang kayak itu untuk menjual agamanya demi duit. Nah, jadinya aku tidak ingin menjual agama dengan dunia. Pergilah pemuda itu masuk ke suatu desa, merantau masuk ke suatu desa di kampung orang dan mendapati di situ ada sebuah rumah yang baik. Ia tinggal di situ. Maksudnya tuh rompahnya tuh rumah nang kada ada penghuninya juga bang, cuman layak aja bang di kawah Jepang ditempati walaupun ada anu benar, ada mewah benar. Ditinggal di situ sekeluargaan nih. Keesokan hari sang istri berkata kepadanya, kepada lakinya nih, pergilah ke pasar, kelaparan baru sudah nih salogan, nggak pernah dimakan. Pergilah ke pasar abahnya, carilah pekerjaan yang halal tentunya yang dan belilah dengan upahmu sesuatu yang bisa kita makan. Kayak kawan makan roti. Nah, kemudian ia pergi ke pasar. Ternyata tidak seorang pun yang menggunakan tenaganya. Walah jaulan dia pegawai di sini ya. Padahal orang kami cukup sudah, ada perlu lagi. Atau hendak kemana minta ya tadi mencari gawian kada dapat tadi bang. Ini kan ini kayak itu lah. Bila orang hanya masuk Islam diuji Tuhan, ada ekonominya kah, keluarganya kah mencemooh. Nah asalnya keluarganya nih setiap bulan tuh mengirimi lewat rekening 10 juta, tapi sudah keluar daripada dicoret daripada kartu keluarga tadi. Nah kada lagi diberi duit. Lalu jadi makanya ada di antara Ustaz Nababan itu seorang mualaf sidin maulah apa tuh mualaf center Indonesia kan pesantren nang di situ khusus melajari bubuhan mualaf. Jadi mualaf tuh nya setelah kita Islamkan kita tuh berkewajiban melajarinya agama. Jangan gini masuk Islam sudah timbul kinainya imannya kena lemah pulang murtad pulang. Nah dia ada Ustaz Nababan sidin tuh seorang mualaf juga. Nababan tuh lah paling Nababan juga tulisannya ya lah Nababan paling tuh Nababan dia. Nah itu sidin membangun pondok pesantren mualaf center Indonesia itu nah di situ khusus pesantren bubuhan mualaf gratis. Menghafal Quran, belajar agama, itu dididik kita jadi ustadz, inya berdakwah pulang tuh. Bisa mengislamkan orang-orang Kristen, mengislamkan keluarganya. Kan keluarganya tuh non muslim tuh, inya berdakwah kita pada keluarganya. Nah jadi fungsinya pesantren ini supaya mendidiknya supaya imannya kuat. Karena orang mualaf nih amun kada mengaji, kan orang bila orang tuh masuk Islam, imbahnya itu wajibnya mengaji agama. Amun kada mengaji agama, kada tahu di agama, kada menjalankan perintah Allah atau lemah imannya bisa murtad pulang. Nah, ujiannya nih.
Kemudian ia pergi ke pasar, ternyata tidak seorang pun yang menggunakan tenaganya. Pemuda itu berkata dalam hatinya, aku akan bekerja di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaumkah maksudnya? Ada. Maksud di masjid ini bekerja untuk Allah, beribadah tuh kan, kita beribadah tuh nah sembahyang tuh nah hakikatnya kita bekerja untuk Allah. Beramal untuk Allah. Nah, kada dijual nih, dapat lagi nih, minta lawan Tuhan bahasa katanya nih, minta lawan Tuhan, masuk ke masjid memohon lawan Tuhan, itu maksudnya. Nah, ia pun masuk masjid terasing dari jamaah, mungkin belum pede kah, atau orang pendatang kah juga dimuncul-muncul bagaimana, belum patuh. Salat di situ hingga malam, sembahyang ya. Kemudian pulang ke rumah dengan tangan hampa. Ya, tapi intinya meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Kada dibisi apa nang dibawa ke rumah, tangan kada bawa duit. Nah, bertanya sang istri, tidakkah engkau mendapat sesuatu hari ini? Boleh ke rumah nih kada membawa baras bahasa kitanya. Pemuda itu menjawab, wahai istriku, hari ini aku bekerja untuk raja. Jadi maksud bin ini mungkin bos ke raja nih, padahal maksudnya Allah. Maksudnya nih Allah, rajanya Allah. Aku bekerja kepada raja. Bin ini tersalah paham. Iya kajar, biar misi bos sudah jar. Tenang bini nih supaya menenangkan hati bini. Namun ia tidak memberikan sesuatu kepadaku, barangkali ia akan memberiku besok. Belum mungkin kadang menggaji hari ini, mungkin esok bos menggaji kalau ya. Ini caranya menenangkan hati istrinya nih. Nah, mereka pun tidur di malam itu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Keesokan hari ia pergi ke pasar, pulang ke pasar mencari gawian nih. Namun tidak mendapat pekerjaan. Sambil jual betul takun dia malah ada berdiam aja bang ya. Dakah gawian nah, hendak begawi nah, kada jurang. Nah, pergi ia ke masjid pulang dan bersembahyang pulang di situ hingga malam hari. Mengadu kepada Allah, maksudnya beribadah kepada Allah. Ini Allah Ta'ala menguji orang ini nih. Kena berkat sabar ada kena lah. Happy endingnya nih. Kemudian pulang dengan tangan hampa, pulang ke rumah. Bini menunggu itu di muka pintu tuh. Apanya? Ya Pak, adakah pekolehan? Istrinya bertanya lagi, tidakkah engkau mendapat sesuatu hari ini? Pemuda itu menjawab, kemarin aku telah bekerja untuk raja. Aku berharap besok Jumat ia memberiku sesuatu. Mungkin Jumat kena jar. Hari apa itulah, hari Kamis kan. Nah, kabarnya bini belum gajian lagi. Nah, belum diberi bos lagi. Padahal maksudnya itu bosnya itu Allah. Nah, mereka pun tidur di malam itu dalam keadaan lapar pula. Kita kadang sampai kayak itu ya loh, kita ada jasa saruan setiap malam. Iyalah. Keesokan hari yaitu hari Jumat. Nah, ini ada kaitannya dengan kisah tadi. Kan kisah hadis tadi kan kisah hari Jumat lah, antara Jumat dan Jumat kemudian kafarat dosa ya. Ini kaitannya hari Jumat. Nah, hari Jumat pergilah pemuda itu ke pasar pulang. Namun tidak mendapatkan pekerjaan. Pergilah ia ke masjid. Nah, pas benar hari Jumat ke masjid ya Allah, sembahyang Jumat. Lalu salat 2 rakaat. Dia salat tahiyat masjid kayaklah dan mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, nih ibaratnya mau kayak perasaannya terjepit sudah. Nah, ini kan kita tuh bila bujur-bujur meminta tuh ketika kita seperti kita tenggelam di lautan. Nah, minta tolong ya Allah, atau kita sudah terjepit tuh bujur-bujur tuh hati kita tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kita nih duit samiliar di kantong misalnya, awak sehat, bini sehat, paling-paling bina biasa ya meminta tuh. Nya meminta tuh nah bagus ketika kita saking berhajatnya lalu situ tawajuh berhadap hati kita kepada Allah. Ya nah seperti orang yang
terjepit seperti ini nah. Nah, ia berkata, Tuhanku, junjunganku dan pemimpinku, Engkau telah memuliakanku dengan Islam. Nah, kita ini mulialah. Dengan Islam ini kita jadi orang mulia. Memahkotai aku dengan mahkota Islam dan memberi petunjuk kepadaku dengan petunjuk Islam. Dengan kehormatan hari mulia. Nah, jadi hari Jumat itu punya kemuliaan. Jadinya dia bertawasul dengan berkat hari Jumat. Kehormatan hari mulia yang diberkati dan besar nilainya di sisimu, yaitu hari Jumat. Aku mohon kepadamu agar menyingkirkan dari hatiku pemikiran mengenai nafkah anak-anakku dan memberi rezeki kepadaku dari jalan yang tidak terduga. Karena demi Allah, sesungguhnya aku malu terhadap istri dan anak-anakku dan mengkhawatirkan berubahnya keadaan mereka yang baru masuk Islam. Jadi amun ulun ya Allah, ulun ni tahan aja pang 10 hari kada makan. Amun bini ulun kalau bininya pak kafir bener pulang kembali mengemis-ngemis kepada abahnya minta duit, ya abahnya aku nanya kembali di, tapi kamu masuk ke agama kita pulang. Nah ya ulun khawatir anak ulun, bini ulun ni kada tahan imannya. Beri ulun nah. Nah, kemudian pemuda itu mengerjakan salat 2 rakaat. Tatkala tiba waktu siang, pemuda itu salat Jumat, sedang anak-anaknya dalam keadaan sangat lapar benar begitu. Di rumah nih, seorang laki-laki datang ke rumah pemuda itu dan mengetuk pintu. Soalnya ada seseorang yang diutus Tuhan nih, berupa seorang laki-laki datang ke rumahnya. Ini mungkin masih di masjid lagi. Nah, mengetuk rumah itu. Keluarlah istrinya. Siapa yang datang nih, paket kah? Misalnya tuh, ini kan paket. Nah, ternyata pendatang itu seorang pemuda yang berwajah tampan dan membawa piring talam yang ditutupi sapu tangan. Orang itu berkata, bisa juga itu malaikat yang diutus Tuhan lah. Ambillah piring ini dan katakanlah kepada suamimu, ini adalah upah pekerjaannya dalam 2 hari ini. Nah, Tuhan memberikan upah nih. Bisa bujur bosnya tuh Tuhan. Lain manusia, Allah Ta'ala bosnya, rajanya. Ia jarang orang teh nang bawa paket teh. Ia bekerja dengan baiknya, baik mana begawinya kawan bos. Masih sembahyang bagus mana berdoa. Jadi nang bini ini kan menyangka, bagus mana jadi karyawan udah nih. Lawan bos bagus. Senang ya nang bini nih. Nah, kami tambah upahnya khusus pada hari ini, yaitu hari Jumat. Nah, ditambahi lagi upahnya. Apakala tambahannya tuh uang emas ya, dinar dirham enggak? Karena amal yang dalam hari ini dianggap banyak oleh raja yang maha perkasa. Jadilah kita bila amalan hari Jumat itu dilipat gandakan pahalanya, upahnya. Baca Quran kah, baca salawat kah, bersedekah kah hari Jumat. Makanya hari Jumat itu diandaki orang di celengan. 2.000 kah, 5.000 kah? Itu upahnya kan gonol dari raja kita, Allah Ta'ala maksudnya, kira di akhirat bang. Upahnya. Perempuan itu mengambil piring tersebut. Dia bilang sudah. Kurang tadi bulikai sudah ya kelak. Ternyata di dalamnya terdapat 1.000 dinar. Tahu adakah makanan juga lah di situ? Pokoknya 1.000 dinar. Dinar tuh kepingan emas. Dinar. Kalau dirham tuh perak. Bayangkan biarlah 1.000 dinar, 1.000 kepingan emas. Dicipir tadi. Ia mengambil 1 dinar dan pergi kepada penjual uang untuk
uang yang ternyata orang Nasrani. Kemudian ia menimbang uang itu, beratnya bertambah 1 misqal menjadi 2 misqal. Orang Nasrani itu melihat ukirannya nang duit nang bukir, tahulah ia bahwa uang itu hadiah dari akhirat. Kada dapangnya anu nih mencetak raja presiden dengan kayak ini uang dari akhirat nih, uang dari surga kan ini. Nah, ia bertanya kepada perempuan itu, dari mana engkau mendapatkan ini? Perempuan itu menceritakan kisahnya gini. Nah, orang itu berkata, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Ini disahkannya mulai awal ya lah, kami ini asalnya non muslim, lalu kami masuk Islam sekeluargaan, kemudian kami pindah kampung, kami ini kelaparan, lawas laki ulun ini kadada membawa pekolehan pegawai lagi nah, sakalnya tiba-tiba ada setelah 2 hari engka ini nah gaji laki ulun. Nah, orang itu pun masuk Islam. Orang Nasrani masuk Islam mendengar kisah ini itu juga. Nah, lalu memberi perempuan itu 1000 dirham pulang. Mungkin sugih nih orang Nasrani yang masuk Islam deh, saking himungnya nih, iya masuk Islam sugih, nah diberinya pulang 1000 dirham dan berkata, belanjakanlah ini, dan jika sudah habis beritahulah aku. Ibaratnya bus batu bara kalau gini lah. Bila habis kena teleponnya, kena orang kirim kirinan pian kena berapa miliar. Oh misalnya tuh, Tuhan nih bila mau uji hambanya nih, asal hambanya tuh sabar, konol banar anunya apa balasan dari Allah Subhanahu itu baru di dunia tuh lah. Nah, kayak apa di akhirat. Selesai nih kisah nang laki pulang nih. Selesai salat nang laki nih. Pemuda itu pulang ke rumah, berarti masih anom le, nah pemuda. Nah, dengan tangan hampa, hati kan deg-degan masih nih, kayak apa aku nih pandiwan bini nih, karena bawa apa-apa nih, kayak apa aku pandiwan anak nih. Tapi nya sudah bertawakal kepada Allah tadi. Ia beberkan sabut, nah betul, ia beberkan sabut tangan dan memenuhinya dengan tanah. Nah lalu gini, diambilnya wadah, dibuatinya pasir, diandakinya sabut tangan, kayak itu aja sudah. Mungkin kayak berdusta apa gitu ibarat yang lawan bini lah. Karena kamu membawa makanan, pasir aja sudah dibawa. Nah, dalam hati berkata, seandainya istriku bertanya kita mengenai isi sapu tangan ini nah, akan ku jawab bahwa sapu tangan ini berisi tepung. Oh, berarti sapu tangan nih buatinya pasir. Bila bini ku bertakon nih pangna tepungnya negasan kita mola wadah, padahal pasir. Nah, kada kau bawa apa-apa lagi dia, kada kau menjawab pertanyaan bini kayak itu ya sudah. Nah, ketika tiba di rumah, ternyata sudah lengkap dengan hamparan tempat tidur dan aroma bau makanan. Bini tadi mungkin sudah nukar pohon sayur misalnya kalau oh masak kesan laki nih, laki gajian bang sudah dijulung bos kisahnya nih. Nah jadi tak kaju tehnya nih, bau makanan nih. Ia letakkan sapu tangan nang beisi nang pasir itu lah di pintu supaya isinya tidak tahu di anaknya. Di pintu. Pemuda itu menanyakan keadaan istri dan hal-hal yang dilihatnya di rumah. Kayak apa anak kita? Kayak apa Ikam? Kenapa jadi ada makanan di sini? Nah, perempuan itu menceritakan kisahnya kepada suaminya. Artinya tadi ada utusan daripada Bos Pian sama antar gaji hadian pian begawi 2 hari di situ. Nah, senang aja ulun. Jadi ulun dikisahkan ya Allah tadi. Nah, waktu ulun nih menukarakan ini ke baru duit kayak pada itu. Awalnya orang terkajut ini duit cetakan akhirat ini. Lalu orang tuh dari hendak tahu tentang kisah kita masuk Islam, kisahkan makanya masuk Islam orang diberi pulang kita dirham kata deh. Nah, 1000 dirham pulang. Nah, sehingga ia pun bersujud kepada Allah sebagai penyataan syukur. Ini namanya sujud syukur lah.
Nya sujud syukur ni lah syaratnya lah kada wudu bang. Nya kita ada ngarannya disunahkan sujud syukur ini di luar sembahyang apabila kita dapat nikmat baka kajutan. Nya ini kan dapat nikmat baka kajutan kada disangka-sangka nih. Sujud sunat kita sujud syukur. Contohnya kada baka kajutan kayak apa yo? Soalnya misalnya seminggu sudah kan berduit nih. Mau junai misalnya di anu situ di sungai. Iwak dapat iwak sekali dibalah. Di dalam perut iwak ada inten yang kayak kaleker. Berapa karat itu dijual bermiliar sugih. Itu kan apa namanya bak hajutan tuh kan disangka-sangka tuh. Nah, sunat sujud syukur atau kita nih terhindar daripada musibah kada disangka-sangka. Kita tulak pesawat misalnya, tulak kemana kah? Meledak pesawatnya, hancur orangnya matian, kita aja yang selamat. Kita kan luka-luka. Nah, itu sunat juga sujud syukur. Cuma sujud syukur itu wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Hanya kita takbiratul ihram. Allah bisa berduduk, takbiratul ihramnya bisa berdiri. Allahu Akbar, takbiratul ihram nih. Hanya kita sujud, berniat sujud syukur. Allah sujud nggak sembahyang bang, sujud sekali ya sujudnya. Pembacaan kehendak, hendak pembacaan kehendak anda kah? Hendak pembacaan itu ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu 3 kali kayak sembahyang. Ya. Betul, sujud sekali ya. Lalu duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Selama lagi kada pakai tahiyat tuh ada imbah duduk tahiyat akhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hitungannya sujud syukur. Kadang nang imbah ngegol bola. Oh, soalnya sujud syukur bisa lawan anda. Menghadap kiblat kita tahu juga. Ditakoni pian tadi Bapak. Aku sujud syukur ya. Mensyukuri kamu ngegol bola. Nah, kada boleh sujud syukur gitu. Itu besalawan anda pelihatan aurat kada bodoh tadi menghadap kiblatnya ke mana. Tapi lamunnya menjawab, aku tadi betungging benar ya. Nah, apa itu betungging warak? Nah, jadi sidin ini sujud syukur sidin. Kemudian perempuan itu bertanya, apakah yang kau bawa dalam sapu tangan itu? Tadi ulun melihat tadi pian ada membawa dalam sapu tangan tuh kayak ada napa nang bawa? Anu kah? Membarakat imbas saruan kah di situ atau nukar gandum kah? Dalam hati laki ini pasir mulai segitunya lain gandum. Nah, pemuda itu menjawab, jangan tanyakan kepadaku. Baru saya takon masalah itu, nah aku ya. Pergilah perempuan itu mengambil sapu tangan dan membukanya. Bini ini pun anu juga apa namanya penasaran juga nih. Apa dibawa dalam sapu tangan diambil oleh bini. Ternyata tanah yang berada dalam sapu tangan itu berubah menjadi tepung. Bahasanya gelepung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sayang lawan hambanya nih. Batu jadi emas. Ya Allah, pasir jadi tepung. Tuhan sudah sayang lawan hambanya nih. Karena hambanya ini sabar tadi. Nah, sekali lagi pemuda itu bersujud sebagai tanda syukur dan taat beribadah kepada Allah hingga akhir hidupnya. Ada disangka-sangka, luar biasa. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa kepada hambanya nih. Nah, Al-Faqih rahimahullah berkata, seorang ulama, angkatlah tanganmu ke langit di sini dan katakanlah. Kita nih disuruh sini berdoa. Hari Jumat bagus berdoa, banyak berdoa. Angkatlah tanganmu ke langit dan katakanlah kepada Tuhan, dengan berkah kehormatan hari Jumat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan lenyapkanlah kesusahan kami. Nah, hari Jumat itu bagus berdoa kepada Allah, karena ujar Nabi di hari Jumat itu ada waktu. Dan di situ bila kita berdoa dikabulkan Tuhan. Cuman kada diberitahu kapan. Ada yang mengatakanlah antara 2 khutbah. Bagus itu berdoa. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan hari Jumat itu imbah asar. Ada waktu mustajab itu. Ada juga yang mengatakan
sesudah qomat hari Jumat nih, sesudah qomat tapi sebelum sembahyang ada juga waktunya di situ. Berdoa kita di situ. Nah kayak apa antara dua khutbah tah. Si khatib kan berduduk toh, lalu si Bilal membaca salawat itu. Bagus kita situ berdoa. Ujar ulama membaca Sayyidul Istighfar. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tah. Bagus itu kita membaca Sayyidul Istighfar atau berdoa napakah. Nah, dengan kemuliaan hari Jumat bagus kita berdoa di hari Jumat, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan lenyapkanlah kesusahan kami. Artinya nyamanakan kami hidup di dunia nih. Nyamanakan kami di dunia, jangan susah. Nah, Jasiden. Pemuda itu ketika berdoa kepada Allah mengambil syafaat hari Jumat, artinya bertawasul dengan berkat hari Jumat hingga dipenuhi kebutuhannya oleh Allah dan diberi rezeki dari tempat yang tidak terduga. Maka demikian pula kita apabila berdoa pada hari Jumat, semoga Allah memenuhi kebutuhan kita. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengasih lagi penyayang dan Tuhan yang Maha Pemurah. Seandainya itulah kita toh berdoa supaya sugih di dunia, kada sugih-sugih juga, cukup aja kalau hadis Nabi tadi. Ujar Nabi tadi, bila kita sembahyang Jumat sekali melangkah itu 20 tahun beribadah. Bulik ke rumah itu diberi Tuhan pahala ibadah 200 tahun ibadah. Cukup aja kalau gitu nikmat Tuhan. Seandainya kada sugih juga tuh di dunia, sugih di akhirat. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dan minta doakan supaya selamat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.